Pagi hari ini kami datang di hadapan untuk menaikkan syukur kami kepadamu. Karena kami tahu Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami itu. Yang menyembah untuk memuji tempat ini menjadi tempat yang kudus di mana kami boleh memuji Allah. Berbicaralah Engkau lewat hamba-Mu, juga kami boleh bersiapkan hati kami untuk memuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Terindah di dalam hidup ini, tiada
Bapa kami bersyukur.
bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Oh, kami menyembah Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur bagimu, kami bersyukur.
berarti bagiku.
setiap hati kami yang ada di tempat ini. Saat ini kami datang Tuhan dengan kesiapan hati kami yang paling dalam, siap untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Bapak berbicara di dalam pribadi dan masuk pribadi kami Bapak. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita sama-sama naikkan pujian ini.
mendengarkan Kau bicara. Kami serahkan setiap hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Memberkati setiap kami yang hadir. Kami seringkan telinga kami Tuhan untuk firman-Mu. Dan kami taruhkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditaburi kebenaran firman, supaya kami bertumbuh berbuah berlipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bicaralah Engkau Tuhan melalui hamba di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu kembali kami ucapkan kasih Tuhan. Shalom. Ya, hari ini ada yang berbeda ya. Nah, saudara kasih Tuhan, fungsi baca. Ada yang merayakan? Saudara? Yang pasti handphone kita merayakan. Ada di sini saudara, lawakan-lawakan orang Batak itu kadang seperti itu. Fungsi baca lain. Kan aku bukan orang Chinese lain. Iyalah, memang handphonemu orang Cina lah, dari Cina. Jadi fungsi baca ya buat kita semua. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan yang akan saya bahas kali ini kepada kita, saudara kasih Tuhan. Saya beri tema yaitu bagaimana kita bertahan sampai akhir zaman. Bagaimana bertahan sampai akhir zaman, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bagaimana rahasianya supaya kita bisa bertahan di dalam iman kita tentunya. Kalau saudara mendengarkan khotbah, rahasia menjadi sukses, rahasia menjadi berlipat kali ganda. Gak tahu apa yang berlipat kali ganda. Yang pasti jangan lemaknya berlipat. Masih khotbah-khotbah seperti itu. Tapi kali ini saudara kasih Tuhan, saya membahas tentang bagaimana rahasianya bertahan dalam Tuhan sampai kesudahan. Mari kita belajar dari Yakobus 5, saudara Tuhan. Yakobus 5 ayatnya yang ke-7, saudara kasih Tuhan. Di sana memberikan petunjuk kepada kita, anak-anak Tuhan, supaya kita bisa tetap kuat, tetap bertahan dalam di dalam dunia ini, untuk tetap berjalan dalam iman kita. Nah, mari kita baca sama-sama, saudara kesatuan. Saya akan baca untuk kita. Saudara boleh buka handphone saudara, ataupun kita buka lihat di screen kita. Bisa dikatakan seperti itu, saudara. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah terhadap penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara kasih Tuhan, di sini dikatakan yang pertama, saudara, bagaimana kita tetap bertahan sampai kedatangan Tuhan. Yakobus mencatat di sini, saya catat, saya lihat ada 3, saudara kasih Tuhan, yang Yakobus sampaikan bagaimana kita supaya tetap bertahan dalam iman kita di dalam sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara kasih Tuhan,
sia-sialah iman kita apabila kita tidak memiliki satu pengharapan, yaitu kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kita katakan kalau kita hanya ikut Tuhan, ikut Kristus, hanya pemenuhan kehidupan kita di dunia ini, kita adalah orang-orang yang celaka, kita adalah orang-orang yang memprihatinkan. Sebab tujuan iman kita bukanlah di dalam dunia ini, tetapi di mana kita akan datang mempelai, yaitu Kristus Yesus yang akan menjemput kita sebagai mempelai wanitanya. Sebab nanti Yesus mengatakan pada saat mau naik ke surga, dikatakan, aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana kamu berada, di situ juga kamu berada. Terus berkata supaya di mana dia berada, kita juga berada. Jadi tujuan daripada iman kita, saudara kasih Tuhan, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ juga kita berada. Yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau kedatangan Tuhan kedua kalinya, saudara kasih Tuhan, kadang ini menjadi menakutkan. Khotbah-khotbah kita juga menjadi menakutkan kalau kita berbicara kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kalau kita orang-orang Kristen sekarang, apabila dikatakan kedatangan Tuhan kedua kalinya, tidak jauh dari 66, akan ada penganiayaan, akan ada resesi ekonomi, pokoknya nanti akan ada banyak hal yang menakutkan. Tapi sebenarnya kedatangan Tuhan kedua kalinya harus kita sikapi dengan baik. Kenapa? Karena kita ini adalah mempelai wanita. Saudara kasih Tuhan, tidak ada seorang mempelai mukanya murung pada saat dia akan melangsungkan pernikahan. Mempelai wanita tidak ada mukanya murung, saudara, pada saat dia ingin dilamar oleh sang pujaan hati. Pasti dia mukanya berseri-seri, walaupun dia tidak tidur dari kemarin-kemarin karena sanggulnya supaya tidak rusak. Tetap senyum. Bila penting bagaimana mempertahankan senyum itu, suntik dengan vitamin C biar kuat. Kali kami orang Batak, kalau pesta dari malam sampai malam tidak henti-henti, secara manusia akan tepat, maka harus ada imbus yang akan dimasukkan supaya tidak ada seorang mempelai akan murung pada saat itu. Mempelai laki-lakinya akan datang menjemput dia. Mungkin saudara yang belum menikah, semoga ini menjadi satu motivasi supaya saudara cepat-cepat menikah. Tetapi yang belum menikah, masih belum cukup umurnya, janganlah. Jalani dengan hidup. Saudara kasih Tuhan, pasti ada satu kerinduan. Kita juga memiliki iman kita kepada Tuhan. Harus ada satu kerinduan di mana Kristus datang untuk kedua kalinya, untuk menjemput kita yang percaya kepada Kristus. Sebab walaupun dunia ini mungkin bagi kita mengenakan, menikmati dunia ini, tetapi sesungguhnya bukan dunia inilah yang sebenarnya yang Tuhan mau kita berada. Sebab Tuhan mau kita berada di mana? Di dalam kerajaan surga itu. Itulah yang menjadi tujuan kita. Maka kita harus bersukacita dalam penantian. Sekarang Bapak si Paima, Lone sedang, anaknya sedang mengandung, ya istrinya sedang mengandung anak mereka. Pasti di hatinya ada kebahagiaan. Menanti-nantikan anak itu bentuknya bagaimana, wajahnya mirip siapa, apa mirip mamanya atau mirip dia. Kalau kami dulu waktu lima, mamanya penasaran sampai di foto mirip siapa dalam usia 7 bulan. Bayar mahal gak apa-apa, yang penting lima mirip siapa. Ternyata mirip saya, gila ya. Bahagia, bahagia, sebelum bahagia. Karena saya akan jadi bapak.
saudara kasih Tuhan, harusnya kita menantikan Tuhan itu dengan sukacita. Tentu gak gampang untuk menantikan Tuhan itu, harus kita, karena dunia ini penuh dengan segala macam godaan-godaannya, tantangannya. Nah, tentu kita harus bertahan, saudara, sampai kedatangan Tuhan, karena tidak tahu kapan Tuhan datang, saudara. Memang dari dulu Tuhan, para nabi-nabi, para rasul-rasul mengatakan Tuhan akan datang. Para rasul mengatakan Tuhan akan datang. Dan juga jemaat mula-mula juga berkata Tuhan akan datang. Tapi sampai sekarang Tuhan belum datang. Apakah iman kita menjadi patah? Tentu tidak. Kita berpengharapan bahwa Tuhan itu akan datang. Itulah yang menjadi sukacita kita. Kalaupun kita hari ini diberkati Tuhan, kalaupun kita memiliki banyak harta, ada yang bisa kita sukai, kita bisa beli, dan kita bisa menikmati dunia ini. Tapi sebenarnya bukan itu menjadi tujuan daripada hidup kita, tapi di mana surga itu yang menjadi tujuan. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, di dalam penantian itu ada hal yang harus kita lakukan, karena dunia ini merupakan tempat yang begitu banyak godaannya, banyak tantangannya, banyak penderitaannya. Kita juga anak-anak Tuhan terbawa juga ke sana. Oleh karena itu kita perlu, Yakobus mencatat di sini ada 3 hal yang saya lihat yang bisa kita pelajari supaya kita kuat tetap di dalam Tuhan sampai kesudahan. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, bersabarlah. Sabar. Kata sabar ini bicara masalah, ada 2 sabar, yaitu bersabar dalam bahasa Yunani, itu bersabar dalam tekanan. Yang kedua, bersabar dalam penderitaan. Sabar berarti lambat untuk beraksi dalam bahasa Yunani, dan juga sabar dalam penderitaan. Dalam penderitaan, dalam masalah, tetap sabar. Dikatakan di sini itu enggak gampang langsung beraksi. Karena lawan daripada sabar adalah apa? Merupakan tidak sabar. Bagaimana sih orang tidak sabar? Ya kita lihat aja di jalan. Kalau di Jakarta gampang sekali orang tidak sabar. Tiba-tiba kita ngantri, ada orang nyerobot, itu nggak sabar. Tiba-tiba kita nyetir, ada orang naik sepeda, tiba-tiba dia dari atas. Kenapa? Karena dia nggak sabar. Perlu kesabaran, saudara kasih Tuhan, di dalam mengikut Tuhan. Sabar menahan penderitaan, sabar menahan setiap godaan. Kita bisa lambat untuk beraksi terhadap penderitaan, dan juga godaan yang datang kita lambat untuk beraksi. Dan Yakobus mencatat kita seperti petani yang menantikan hasil, saudara kasih Tuhan. Harga dari tanah, dan dia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ini bicara luar negeri. Kalau kita, saudara kasih Tuhan, kalau di kampung saya tidak ada musim semi dan musim gugur, ya. Ada musim hujan dan musim kemarau. Kalau kita di Indonesia, katakan seorang petani itu merupakan orang yang sabar. Saya ini anaknya petani, juga anaknya guru. Jadi mama saya habis dari ladang, dari sekolah, kami disuruh ke ladang, tidur sebentar baru ke ladang. Kami waktu kecil menanam namanya bawang putih. Kalau bawang merah itu agak sedikit masih bisa, menurut saya masih gampang lah untuk dirawat. Tetapi kalau bawang putih, saudara kasih Tuhan, ini merupakan agak susah dirawat. Selain harus kita, kalau di kampung kami itu, ya seorang petani memang harus sabar, ya. Karena petani-petani Jawa di Jawa sana dan di kampung kami berbeda. Kalau di Jawa sana sudah ada alat, ya, seperti traktor untuk menggarap tanah. Setelah digarap baru dikecilin tanahnya supaya tidak ada tanah yang besar-besar, karena kalau tanah besar-besar tidak bagus untuk bawang. Nah, maka kalau di kampung kami itu ada batangnya, jadi satu batang, kalau kampung kami lupa, kasih kalau lupa.
seperti sawah, saudara. Sawah itu ada sekat-sekatnya. Apa namanya? Galangan. Galangan. Oh, galangan namanya. Ya. Oke, galangan. Jadi kayak gini, jadi ini ada paritnya nanti dipisah lagi. Nah, setelah kesembuhan ini nggak bisa dilakukan oleh alat. Ini hanya ada harus orang. Dan cangkolnya juga harus panjang-panjang. Di kampung kami itu cangkolnya juga harus cangkol yang keras. Kalau enggak gampang patah. Apabila dia kena batu, karena setiap cangkolan bisa juga kena batu, patah. Maka harus yang keras. Biasanya sih cat buaya, tahan dalam segala medan. Nah, ini setiap kita nyangkol itu bisa batu besar. Apa tuh? Patah. Kalau di luar itu banyak patah, tapi yang itu kuat. Saya itu paling malas dalam nyangkol bisa. Maka seringkali saya nyangkol 2 cangkol, saya bersandar di cangkol saya. Dan mama saya bilang, teruslah kau di situ. Nanti datang elang, nanti hingga di kepalamu. Karena lali namanya. Kalau kampung kami namanya lali, tapi karena Indonesia kan elang, kan? Apa namanya, seperti elang itu. Karena kan selalu gini, kayak kayu, dikira kayu nanti kan karena capek 2 kayu. Karena memang membosankan bagi saya. Gak sabar. Tapi kalau mama saya sabar dia. Belum lagi dia cangkol, ada apa namanya? Ada rumput, harus jamu-jamu di rumputnya. Nah, kalau nanti mama saya bilang, besok saya akan pergi ke ada urusan dari sekolah. Wah, kita bahagia. Nanti kamu kerjakan ini, baru mau pulang kamu ini. Itu dari pulang, kita tutup itu rumput-rumputnya. Nanti pagi-pagi, dan besoknya dia datang ke ladang, dia mereka. Inilah harus, karena dia kerjain lagi kerjaan kita. Karena masih ada banyak rumput-rumput yang kita tutup. Harusnya kita cangkol, rumputnya kita cabutin. Wow, kan membosankan. Tanya si Lone, apa membosankan? Atau tanya si Juita, karena dia pernah di kampung kayak Amburu lebih parah lagi. Mungkin. Tapi masih bisa lah, kalau Amburu masih bisa, masih banyak, masih landai bisa. Nggak tahu masih barang alam masuk. Kalau kampung kami nggak bisa, karena ya jalan kita, kampung kita itu pokoknya silang bawa mobil langsung beda alam. Dalam bangun dari mana ya? Dengar sama malaikat di surga gitu. Itu beda alam kita gitu. Nah kalau yang lain-lain kan beda alam gitu. Kalau di Jawa sana mungkin kecederaan. Kalau silang itu waktu ngomong di masa bawah dia mulai pegangan kursi dalam artian Tuhan bisa di cancel ini pernikahan karena saya tidak kuat lagi melihat ini karena dia kuat tuh dari dia santai ya kan, dari Medan dia mulai keluarkan minyak air putihnya karena dia mulai mabuk. Tapi kalau kita sedang silang langsung beda alam memang karena di bawah ada narkoba. Jadi saudara kesatuan begitu membosankan. Habis nanti dicangkolin, nanti itu setelah kita tahu kita akan kecil lagi ke tanah sampai bersih. Habis kecil kan belum rapi, ada dikait lagi nanti apa ya? Diambil lagi rumput-rumputnya. Karena rumput ini bisa memakan bawang-bawang putih. Itu membosankan. Selain setelah kesentuhan, baru nanti ditarik garis-garisnya. Itu menakut di garisnya supaya ada biar jaraknya dan juga bawang-bawang ini teratur. Nggak bisa saling tanamin, dilempar itu nggak bisa. Seperti lagunya Titiek Puspa, bukan laut tanahnya kolam susu. Ya, kain dan apa namanya, lemparkan apa namanya kayu, katanya langsung tumbuh. Nggak bisa gitu, harus ditata dengan baik. Itu nggak salah laut itu, kamu nggak berlaku itu. Harus ditanam baik-baik, maka harus ditanam baik-baik. Habis itu saudara kita lagi kita harus pergi lagi ke orang yang panen padi. Eda, itu batang-batangnya padi itu nggak dipakai kan? Enggak Eda, aku pakai lah ya, karena pohon padi nanti akan menutupi bawang ini. Ribet. Apalagi setelah itu tinggal menunggu, jangan ada rumput di sana, kamu bilang. Dan mulai besar dia. Bayangkan kalau bawang kita dari sini
sampai ke jaraknya ke toilet sana gimana saudara? Itu membosankan, cabut rumputnya. Itu nggak bisa kecabut. Orang bawang aja, kita pikir bawang, tahu rumput, tahu bawang. Habis itu rumputnya terus cari lagi. Kalau disiram lagi dia pakai pupuk, apa? Disemprot lagi pakai pupuk deh, pupuk. Nah kalau dia musim kemarau, harus cari lagi selang dari atas sana, tembakan selang. Dan itu nanti nggak bisa juga terus di situ. Nanti malam jam 10 malam kita datang, pindahin lagi selangnya. Maka saya tidak boleh petani di sana. Dengan saya di Jakarta itu. Bosan, harus tembak. Kalau musim kemarau, kalau musim hujan parah juga, bisa jadi banjir dan hancur di bawah. Pada saat musimnya sudah, hasilnya belum tentu memuaskan. Tapi kalau memuaskan bisa juga menjadi bagus harga. Tapi pada saat dimulai tumbuh besar dalam kebahagiaan seorang petani di sini. Selain dia akan menghasilkan uang yang selama ini dia mungkin makan ikan asin terus setiap hari, pulang ikan asin, digoreng, dibakar, tadi apa? Digoreng, dibakar, terus dikasih lagi digeprek juga kan bisa digeprek. Nggak bisa loh ikan asin digeprek. Kasih apa? Kasih sambal bawang, sambal cabai rawit dan yang hijau itu dalam. Bisa digeprek. Sekali coba ikan asin digeprek. Tapi kalau di Jakarta ini ikan asin bakal mantap. Saya pernah rindu sekali makan ikan asin, saya bakar. Malah jadi bau apa gitu. Malah kosong gitu. Kalau zaman dulu kan begitu enak banget ikan asin itu. Terus mereka pulang. Tapi kalau udah asin itu datang orang dan bawang yang mulai datang besar, dia bahagia. Mungkin dia akan bisa makan di lapor karena nggak melihat ikan asin lagi. Kita di Jakarta rindu ikan asin, iya rindu ikan asin. Kalau di kampung bosan ikan asin, ya ikan asin lagi. Kalau kami dulu waktu kami di kampung, gak ada lagi mah ikan selain ikan asin ini ada. Cari duit kau. Akhirnya kita mancing di dalam lubang. Sudah kesabaran kebahagiaan. Sudah bisa bayangkan kesabaran itu bagaimana seorang petani di kampung harus sabar. Kalau nggak sabar ya hancur semua. Nggak bisa asal-asalan juga. Misalnya asal-asalan campur nggak bisa. Harus sabar. Makanya ikut Tuhan juga harus sabar. Kita harus sabar. Kalau kita mau sampai kedatangan Tuhan, tetap bertahan dalam iman kita. Pertama adalah sabar. Sabar dalam suka duka, sabar Tuhan asalkan. Sabar Tuhan. Apa? Gak ada yang tahu lagi. Setelah tahu Tuhan selalu menolongku. Langsung kita amin. Sabar itu hanya pendeta. Sabar itu hanya nembur wajah. Aku gak mau. Sabar itu kali kita. Sabar. Orang zaman sekarang kan, anak-anak Tuhan sekarang kalau disuruh sabar ikut Tuhan, jadul lah, kebudukan. Padahal ini adalah kunci bagaimana kita bertahan dalam Tuhan. Karena dunia ini memang menakutkan, dunia ini banyak godaan, maka kita dibutuhkan kesabaran. Seperti petani tadi harus sabar, harus kita tekun, saudara. Tekun supaya sabar seperti petani. Kita ikuti Tuhan, mengikut Tuhan harus sabar. Gak bisa kerasa kusut. Harus sabar dalam menderita. Harus sabar juga dalam diberkati. Orang kalau diberkati juga bisa gak sabar. Tiba-tiba dia ada orang diberkati Tuhan, langsung mau beli apa ya? Besok udah gak lagi uangnya, habis. Setelah kesabaran Tuhan, kesabaran kita mengikut Tuhan masih bicara masalah pemenuhan hidup kita.
Belum seperti nabi-nabi yang dikatakan nanti di ayat berikut. Kita ini masih susah masalah gak ada uang, susah cari kerjaan, susah cari jodoh, susah cari yang lain-lain. Belum kita menderita karena itu seperti para nabi-nabi. Kalau jemaat mula-mula sudah nggak kuat, mereka percaya kepada Tuhan, kepala jadi taruhan, nyawa yang jadi taruhan mereka. Sudah coba baca sejarah mereka. Tapi mereka tetap bertahan di dalam iman mereka. Salah satunya Polikarpus, yang walaupun dia sudah harus digoreng sang kalimat. Sekarang ini saudara kasih Tuhan, pemenuhan masih kesabaran kita diuji Tuhan, masih lewat pemenuhan sabar lewat penyakit. Belum kita tertolak, kita dianiaya, belum kan? Tidak ada di Indonesia rumah. Masih bicara masalah nggak bisa beribadah. Tapi adakah sekarang ini kita mengalami dianiaya karena percaya kepada Tuhan? Kalau itu terjadi apa lagi? Dalam bicara masalah keuangan pun kita nggak ada uang, nggak ada, susah semuanya, susah cari jodoh, susah ekonomi. Kita bilang, Tuhan gimana engkau? Apakah engkau mengasihiku seperti pendeta Ronald bilang bahwa Tuhan mengasihi semua manusia? Tetapi aku susah Tuhan. Kalau Tuhan tak menolong saya besok, saya nggak percaya kepada Tuhan. Mau kemana kau? Terserah aku lah mau kemana. Tuhan bilang silakan kau pergi ke rumah. Kayak seperti itu pemenuhan juga kesabaran kita. Itu pun kita belum bisa sabar lama. Ya saya juga dalam itu benar. Kemarin saya bicara dengan teman yang selama ini dia hidup. Menurut saya sering memberi bro ketemuan dulu kita bro. Pada saat cerita kita memprihatinkan. Hidupnya begitu sulit. Tapi dia bilang, saya percaya Tuhan menolong saya. Itu yang buat dia tak. Ada orang tak mau seperti itu. Maka dibutuhkan kesabaran di dalam kita menantikan Tuhan sampai. Sabar, tekun, jangan gampang ngantuk, jangan gampang putus asa. Kalau tahun 2022 gampang putus asa, gampang kita marah-marah sama Tuhan. Tahun 2023 mari kita belajar sabar, nikmati segala keadaan. Saudara kesatuan, diri saya katakan, kalau saya putus cinta, saudara, merasa putus cinta. Saya mencoba melawan hati saya. Saya pergi keluar untuk cari supaya bisa menghibur hati saya. Kalau putus cinta menderita sih. Hatinya kayak ditajam-tajam, kayak dicabut, tapi kayak dicabut. Saudara pernah kasih putus cinta? Kalau mungkin saudara tidak pernah putus cinta, pasti mungkin saudara nggak tahu rasanya. Sakit sekali rasanya. Di rumah susah. Akhirnya saudara kita keluar. Di luar juga pulang ingat lagi. Gelisah. Lama-lama bisa mati saya seperti ini. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya belajar menikmati. Saya nikmati. Saya belajar melalui rohani. Jadi memulihkan saya. Tapi semakin saya kerasa busuk, cari tempat-tempat nongkrong, pulang itu lagi, ingat lagi dengan masalah, ingat lagi. Maka saudara kesembuhan, kita katakan bersabar itu bicara penderitaan. Kalau kita menderita, kalau kita dalam kesusahan, nikmati saja, sabar, tetap bertahan dalam Tuhan. Percaya Tuhan akan memberi jawaban kepada orang yang bertahan dalam sampai kesudahan. Amin. Saya tidak asal ngomong. Asal kebanggaan yang saya dengarkan dari teman saya
Saya ceritain ya bro dia sih bro yang mulai dulu setia banget. Dia tahu saya kadang kemana-mana nggak ada bensin saya datang. Mereka nggak tahu saya nggak ada bensin. Saya jalanin aja. Saya melayani. Ada nggak ada uang, ada saya melayani. PK nya waktu itu jauh dari UM saja. Karena kesatuan dari bilang ya sekarang untuk beda ya bro, yang beda. Kalau kita bersabar dalam Tuhan, berarti bersabar dalam kesabaran bukan berarti kita nggak bisa jatuh, bisa jatuh. Tapi jangan jatuh terus. Ada orang jatuh di situ terus, enak di kubangan ini, nggak mau bangkit. Kalau kita salah, jatuh bangkit, ayo jangan terus. Itu membuat kita menjadi kuat. Tapi kalau kita di kubangan terus, udahlah menghadapi hidup, udah, aku kan sayang Tuhan. Aku menderita. Teman-temanku baik-baik aja. Dapat cewek yang cantik. Padahal cewek itu mengejar dia. Saya mengejar cewek, malah saya ditolak. Wajah saya enggak jelek-jelek amat. Saya berkaca, cuma botak dikit waktu itu. Tapi kenapa ditolak cewek? Ya iyalah, lu hamba Tuhan. Kalau cewek itu yang berkati, cewek yang suka ras Hermes, ya mana mau dia nama hamba Tuhan. Tuhan kadang menggelar saya setelah saya menikah sekarang saya lihat bukan saya puji istri saya, tapi sekarang dia tidak pernah menghina saya, walaupun pekerjaan dia lebih tinggi daripada saya. Tapi ada banyak teman-teman saya yang mau Tuhan. Kenapa? Kenapa kok sporing? Kalau sporing, kalau zaman di sana namanya lari dari rumah. Istriku cerai kali karena gak ada uang. Asli istri udah tahu lah bahwa semua suami hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu kayak ada basic-nya bangsa para Allah itu pun sering diblok oleh Tuhan. Nggak dikasih. Kita hanya berdoa Tuhan, tolonglah Tuhan, udah gak makan ini. Tapi diblok. Kita telepon kalau doa Tuhan, di mana kan Tuhan? Tapi diblok. Dia pun tiba-tiba dibuka, cuma dikit. Cukup makan ya. Kalau suruh hamba Tuhan, tahu lah. Kemarin saya ngomong Pak Noto dalam rumah tiba-tiba. Kalau tuh ada hamba Tuhan bisa bisnis. Kayak Pak Noto dia bisa bisnis. Tapi saya nggak bisa bisnis. Saya cuma bisnis gagal. Ada juga teman-teman bisnis gagal. Apakah dia? Dia hanya Tuhan bilang, "Hai fokus lah jadi hamba Tuhan." Tapi ada juga hamba Tuhan. Makanya nggak boleh semua hamba Tuhan. Emang semua manusia taktik nggak juga. Ada manusia, ada korengan. Nggak bisa kita samain. Udah cerita dia dulu bagaimana ya. Tapi sekarang aku bisa mengembalakan. Di kalangan teman-teman itu saya yang mengembalakan itu seperti wow. Walaupun jemaat kita hanya pas-pasan. Saudara kesatuan kesetiaan penting untuk kita setia. Penting itu sama. Pengen saudara zaman dulu waktu saya nggak mau pada saat banyak menderita susah cari uang susah teman tolong aku bro, tolonglah dulu aku. Sorry lah aku juga nggak ada. Padahal dia punya uang juga saya tahu. Tolonglah padahal teman kemana-mana jalan kita minta tolong nggak juga nggak masuk. Dia tahu kita krok ini sampingnya bunyi kali bunyi. Tapi dia mana dia air makan. Tapi pulangnya kita akan kasih ongkos. Terus bensin kita dari mana? Lu ngajakin gua makan tapi lu kasih gua bensin gitu. Makanya kita berdoa Tuhan bahwa iman terserah Tuhan. Waktu ketika Mama Si Putri waktu itu ikut saya mau Pak Pendeta Ronan udah isi kan belum bilang aku isi lah belum, tapi isi lah aku bilang isi. Langsung bilang makan lagi jadi kali-kali, enggak udah isi lain lagi isi belum peng. Daripada kumpul di jalan ya, karena waktu itu mamanya Fitri ini sering ikut saya kalau pulang dari gereja, karena itu pelayanan. Udah cerita, cuma kalau saya langsung bilang enggak, aku tak mau panggil aku. Kembali aku lagi ke dunia aku yang dulu ya, berbuat dosa, hidup dalam dosa. Apakah aku jadi seperti sekarang? Tidak. Dan ada orang-orang sabar yang Tuhan berikan kepercayaan. Sabar bukan berarti saudara bisa tetap bertahan. Ya, kadang susah, kadang masuk ikut Zoom, kadang lepas. Maaf ya, masuk.
Kadang hari ini nangis-nangis di hadapan Tuhan, kadang lepas. Apa? Coba lagi, coba lagi. Malam di rumah Iwan main puzzle, dia kalah dulu, dia nangis, marah sama dia pukul lagi, karena dia kalah terus. Jangan nangis tuh, coba lagi tuh. Aku jadi oke, ulang lagi. 1, buat mamanya, buat di Zoom saya acara mereka. 2, 3, ya kan? Kalau lagi dia nangis lagi, pukul lagi. Kamu kalah. Oh coba lagi dong kak. Akhirnya dia menang. Bisa menang pak. Iya, aku coba. Jangan nangis, jangan dipukul adiknya. Adiknya cepat, tetap. Akhirnya dia bisa menang. Harus gitu. Untuk saya mau main PS, ada abangnya siapa namanya? Abangnya si Douglas Rodi jago kan main PS. Kalah mulu. Coba kalah, tapi saya stres gimana caranya. Tapi dia nggak tahu setting PS. Saya setting, saya tulis semua dia. Bro, saya buat pemain saya merah sih. Wah, pada saat dia lari, nggak bisa lari. Akhirnya gol. Kok bisa kalah nih malam dia? Bisa kalah nih. Dan dia bilang, bisa kalah saya, bisa kalah. Pokoknya, ya, kita sabar. Kita cari ide, gimana caranya supaya menang itu kan. Jangan diam-diam aja. Kalau kita hari ini kalah sama dosa, ya jangan diam-diam. Cari akal lagi, gimana caranya bangkit. Amin. Jangan diam-diam bisa. Bukan berarti saudara bisa kuat terus dalam Tuhan. Saya tahu itu, nggak mungkin. Tapi jangan terus di situ. Bangkit lagi, ayo. Supaya saudara bertahan sampai kesana. Orang yang tidak sabar bukan mungkin saudara bisa disayang oleh Tuhan. Orang-orang Tuhan sayang Tuhan. Apakah Tuhan menyayangi? Tapi yang kita katakan Tuhan menyayangi semua manusia. Ya. Tapi kalau masuk dalam Tuhan tidak diikuti terus hidupmu, dosa jalan terus, masih sayang Tuhan kamu. Tuhan itu punya perasaan. Kalau kita dalam Tuhan jangan terus dosa. Seperti Argo zaman dulu. Teks jalan terus, dosa jalan terus. Ada niat untuk memperbarui dosa ini. Dinikmati terus. Tuhan sayang. Kalau mati, masuk surga lagi. Tenanglah bersama dengan di surga. Mau ngomong apa ya? Sama seperti anak sekolah nggak pernah belajar tapi juara 1. Di mana pernah juara? Enak nggak? Nyontek kau. Nggak ada orang nggak pernah belajar. Sepintar awak orang nggak pernah belajar. Nggak mungkin jadi juara 1. Naik kelas sungguh-sungguh itu karena mujizat itu pasti. Seperti saya itu. Maka harus belajar. Kalau mau jadi juara belajar. Kalau mau hidup berkat di hadapan Tuhan, sayang oleh Tuhan, mari kita belajar. Belajar untuk menjaga dosa. Berat Pak? Yes. Mari coba lagi. Tuhan juga sayang sama seperti waktu Mima itu susah sekali dulu jalan. Sampai mamanya mulai stres. Anak saya udah jalan. Waduh, mana anak saya juga mulai stres. Hampir 1,5 tahun dia bisa jalan. Tapi ngomong melontos-lontos. Ngomong, gimana caranya? Dan ketika saya duduk di jalan duduk di ada tempat tidur kami di sini TV. Dia mulai belajar begini, dia belajar menangkap titik. Wah, saya kasih hikmat. Saya kasih dia titik, tangkap sama dia. Saya mundur lagi, tangkap sama dia. Mundur lagi, tangkap sama dia. Dia lagi 2 kali. Wah, mau saya bawa ke ruang TV. Saya buat dari dia belajar jalan lagi. Saya wah, saya bergembira. Wah, itu dia udah bisa jalan. Tiap hari takut di bawah ada biru, tangan doang, aku dulu, gue. Ayo beda, langsung jalan, tapi lama sekali. Ngomong kalau dia langsung cepat loh, sampai kita pusing. Kalau saya bilang, kamu kenapa? Gak bisa jalan nih, mah. Udah 1,5 tahun saya marah-marahin. Apa yang terjadi? Jangan-jangan di kampung saya, enggak, Tuhan juga sayang. Kesayangan Tuhan nih, kalau sudah mau bertumbuh Tuhan, ayo. Jangan Tuhan, ayo nanti. Ayo. Jangan lagi Tuhan. Ayo lagi. Hampir berapa bulan saya tunggu. Sekali. Kerja. Saya dapat itu. Ada video itu. Tuhan itu sayang itu.
Tuhan gak marah-marah. Tapi kalau kita dalam dosa terus, Tuhan marah. Bahkan dipukul ya, dihajar ya. Iman juga kalau nakal, boleh nakal, pukul-pukul dia kadang cuma lawan. Askol. Udah pukul dia, itu kali pukul dia. Karena kalau kita nakal, udah dibilangnya sekali dua kali, nakal. Gak dipukul, gak berubah, dia tetap binasa. Tuhan itu gak mau juga langsung membinasakan kita, enggak. Karena dia sayang sama kita. Habis, Tuhan sayang, dia sabar sama kita. Tapi harus ada dari ikut itu. Yang kedua, saudara kasar Tuhan, teguh, meneguhkan hati yang terapa. Misalnya kamu juga harus bersabar, harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat dan tua. Tuhan datang kedua kalinya, dan juga Tuhan akan datang. Kita pergi tanpa Tuhan datang. Artinya check out dari dunia atau meninggal. Itu juga. Maka caranya gimana saudara? Kata teguh artinya kukuh, kuat, berpegang teguh, mempunyai prinsip yang kuat. Tetap kuat. Apapun digodaan, kuat. Mau menderita, mau godaan, mau diomongin orang, mau apa, kuat. Tak percaya. Kalau sakit, dari yang kedukun lagi kita, tak prinsip. Atau kau mau menikah, maka saya bilang udah, tanggal sekian lah kau menikah. Kenapa harus tanggal sekian? Karena situ hanya yang baik. Enggak. Saya tahu semua hari Minggu kembali. Hari Jumat aja. Enggak percaya kau, nanti enggak kenapa. Tuhan kau. Harus punya prinsip. Dalam hidup kita harus teguh. Godaan apa yang datang kepada kita. Pegang teguh. Saya anak Tuhan. Saya anak kerajaan. Saya anak Tuhan. Maka saya tak bisa hidup saya main-main. Saya belajar. Kalau susah hidupmu, belajar. Pegang teguh iman. Apapun godaan. Artinya teguh berpegang prinsip. Yang terakhir saudara, jangan bersungguh-sungguh. Dan juga dikatakan turutilah. Dan sebenarnya kamu juga harus bersabar menunggu hati karena kedatangan Tuhan berdekat. Saudara jangan bersungguh-sungguh dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sungguh hakim telah berdiri di atas itu. Yang terakhir saudara, telah turutilah penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Para nabi-nabi itu saya katakan tadi bagaimana mereka menderita. Coba nih. Ada Nabi Yeremia, kita tahu Nabi Yesaya. Para nabi-nabi benar-benar waktu itu menyuarakan kebenaran mereka harus bertentangan dengan penguasa-penguasa. Enggak sedikit juga mereka harus dipenggal kepalanya seperti Yohanes. Karena mereka menyuarakan kebenaran. Kita kan menderita kan? Maka saudara kasih Tuhan, marilah kita menuruti. Kalau saat ini sedang menderita, susah hidup, ingatlah para nabi-nabi dulu. Kita mencontoh mereka lebih menderita daripada kita. Kita bisa juga, mereka bisa bertahan, kita juga bisa bertahan. Kita mencontohkan seperti apa. Saudara mungkin di sini belum pernah seperti apa, ya. Kita belum ada sampai gorengan, terus duduk di perapian. Saudara tahu, dulu buku kami, anjing kami ada namanya hodaro. Betul, hodaro apa? Gatal semua, sampai rontok. Obatnya apa? Dia udah gatal, dia gosok-gosok ke apa itu? Keling, apa itu? Ternyata anjing kita lagi
lagi menggosok badannya yang sedang gatal itu. Obatnya apa ya? Saat ditangkap, masukkan dia ke perapian, bekas api-api, bekas api yang zaman dulu kan arang itu kan, bekas simpan arang kan digosok kan, sudah debu-debu api kayu itu, debunya kan setelah dia ada debu, nah itu gosokkan ke badannya, itu cepat sembuh, nggak gatal lagi. Itu kunci, digosokkan, suruh dari situ. Andika masih nanti lama-lama kan sembuh. Ayub sampai itu menderita. Apa istrinya udah menceraikan dia. Kita kan belum menceraikan istri kita kan dalam penderitaan. Ada diputusi pacar kita karena kita menderita. Sudahlah, janganlah hidup menderita terus. Sampai di sinilah kita putuskan kita. Enggak gitu. Kita masih bertahan. Saudara kasih Tuhan dan terakhir saudara kasih Tuhan. Bagaimana kita tak bertahan? Kalau saudara sedang menderita, apa yang dikatakan? Ayat 11. Kalau ada seorang di antara kamu, ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ya. Apa saudara? Berdoa. Bukan cuma sosmed. Berdoa. Kalau kau menderita berdoa. Kalau sekarang kita menderita terus sosmed. Sedih kali hidup ini, itulah hidupku sedih kali. Sedih kali hidup ini menderita. Zaman now kalau menderita itu di sosmed atau curhat ke teman kita, maka teman kita curhat ke orang lain. Marah-marah kita kalau seluruh dunia tahu masalah kita. Siapa yang kasih tahu? Aku menderita. Mulutku yang ngomong kemana-mana ya mereka ceritain lah. Aku katakan kalau mau menderita, apa? Masalahnya kan malas kita berdoa. Orang Kristen itu kalau malas berdoa, itu malas kita berdoa. Kalau kita menderita berdoa lah, masuk ke kamar. Kalau nggak ada kamar, pergi ke toilet. Waktu dulu saudara satu waktu kuliah, kami dulu ada 4 orang satu kosan kamar. Kalau berdoa susah, ke toilet kita ambil mandi. Haleluya. Apakah salah? Enggak menurut saya. Tapi nanti bawa keluar toilet, kau banyak loh dikit bawa toilet Tuhan apa dengan kotoran. Kalau kau menderita berdoa nah, karena itu akan meluluhkan hati kita. Masalahnya kita malas berdoa, maka menderita kita makin sakit. Seperti kata-kata, kalau kita putus cinta, semakin kita nikmati. Kalau kita ada putus cinta, dengan lagu-lagu umum, makin hancur hati. Berikan cintamu, juga cintaku, berikan makin hancur. Ingin kau tahu diriku di sini menanti. Hancurlah itu, aku setia, tapi dia ternyata menyimpi, makin hancur itu. Saya pernah mengalami juga. Dengar lagu lagu galau, apalagi lagu Batak ya. Galau. Makin sedih lagi. Musik itu bisa membuat kita sedih. Maka waktu saya kalau sedih saya nggak mau dengar lagu-lagu. Kalau saya lebih happy aja dengar lagu karena pengen dengar lain. Tapi kalau sedih saya dengar lagu rohani. Itu akan menguatkan. Apalagi lagunya mungkin sekarang dengerin lagu Gloria Trevi. Sebab itu jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji namamu. Glory haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Raja. Hosana bagimu Yesusku. Wah, apa terasa air mata mengalir. Kudus-kuduslah namamu, campur dengan ingusnya. Air matanya, baru campur di mulut, nggak terasa. Oh, ada asin-asinnya ya. Habis doa itu kita hati kita tenang. Kalau kita pikir, ya udah mulai malam nih, ternyata saya berdoa dari tadi. Coba, jangan cerita di sosmed, ceritain.
susah hidupmu, coba doa, datang ke hadapan Tuhan. Ambil kitabmu kalau bisa. Kalau nggak bisa, kalau suara kayak gerobak patah, nggak apa-apa. Prek. Begitu, nggak apa-apa. Kalau kayak aja atau lagu itu yang mengikuti, ikuti. Engkau akan menemukan ketenangan di sana. Engkau menemukan kebahagiaan. Maka kita katakan, kalau kita menderita, dunia ini nggak mungkin. Kita pasti ada menderitanya. Selama kita hidup pasti menderita. Kita akan sama juga dengan orang-orang lain. Kita akan menderita. Ada penderitaan juga. Tapi masalah sikap kita apa yang kita? Yakobus mengatakan kalau kau menderita, berdoa. Kalau kau bergembira, bernyanyi. Mengajak kita sedang menderita hari ini. Kenapa kita tidak berdoa? Dalam doa kita bukan hanya doa-doa saja, tapi di sana kita bisa menyembah. Memang masalah kita nggak selesai dalam doa kita, dalam penyembah kita. Tetapi minimal hati kita boleh tenang, hati kita damai. Kedamaian itu penting. Usah curhat ke sosmed, usah curhat ke teman-teman. Masuk ke kamar doa. Sampaikan isi hati Tuhan. Tuhan, sampai kapan aku menderita seperti ini? Semua teman-temanku sudah menghina. Waktu saya sampai 38 tahun, saya pergi ke rumah hanya bantal dulu. Gak pernah saya berdoa untuk jodoh. Tapi 38 tahun saya wanti-wanti bilang, saya ingin menikah. Mama saya juga pengen saya menikah. Bukan karena mama saya, tapi saya juga mau. Tapi saya nggak mau menikah dengan orang yang hanya dijodoh-jodohkan karena dia kaya, karena dia punya apa-apa terus saya menikah. Saya walaupun dia cantik, tapi kalau napasnya bau, nggak mau juga Tuhan. Dari mana aku tahu ya? So kalau dekat bau, terus gimana? Saya mau Tuhan yang benar-benar saya cintai. Sekarang kesempatan teman-temanku udah pada menikah. Sudah mulai kesepian, teman-teman yang kita nongkrongan udah mulai mau nikah, udah mau jadi menikah. Kita belum mau nikah. Siapa dan teman kita? Mulai berdoa kepada. Apa Tuhan langsung menjawab? Enggak juga. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Nah, kalau hidupmu menderita hari ini, kalau susah hidup, pahit hidupmu, gak ada masa depanmu. Orang kalau pahit hidupnya sudah kesempatan. Bukan hanya pahit yang kita rasakan dan bisa apa-apain, tetapi orang lain juga melihat kita pahit juga. Warga juga menganggap kita gak ada kalau kita pahit hidup. Itu menderita. Ada solusi yang dikatakan oleh Yakobus, berdoalah. Berdoa. Katanya. Ini yang menjadi penutup dari pembahasan. Kalau hidupmu menderita, berdoa. Tenangkan hatimu, menyembah Tuhan. Jangan terasa kusut, saksi, minta pertolongan saksi, minta telepon ke sana, telepon si, bukan malah kita dibantu, malah kita diomongin. Kita nggak tahu teman kita percaya kalau dia diomong. Itu ketika saya pernah curhat ke teman saya, dia malah diomongin teman saya, semua tahu masalah. Malu jadi. Solusi yang pertama yang katakan bos, Yakobus berdoa. Kau menderita, susah masa depan, nggak tahu lagi yang kemana. Saudara yang menyakitkan dalam hidup ini pada saat kita tidak punya apa-apa. Bukan hanya kita bisa membeli sesuatu yang kita ingin, tetapi orang juga nggak menganggap kita. Apalagi keluarga kita. Kalau ada pesta, nggak ada uang, kau nggak akan ikut. Kalau ada uang, ada kau di luar. Halo, Rona, tanggal sekian ada pesta.
Kau bisa tak? Bisa. Tapi kalau nggak ada uang, kau ada pesta, kau nggak diundang aku, emang kau siapa? Nggak ada uang, bukan? Aku tahu nanti ada uang untuk pulang. Hal yang paling menyakitkan dalam hidup kita pada saat kita tidak dianggap, itu nggak enak. Maka solusi pertama, terakhir, selain bersabar, teguhkan imanmu, berdoalah pada saat kau menderita. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan mulia bagi Tuhan kita. Dan teman-teman boleh maju ke depan. Mari buka kepala kita satu hati kita. Akan di hadapan Tuhan. Tenangkan hatimu, teduhkan hatimu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara kesatuan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan akan memuatkan kita, akan meneguhkan. Kaulah perlindunganku, tempat perteduhan, dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh, Engkaulah perteduhanku dan tetap menjaga. Atas kesesakanku di dalam bahaya, Kau beri ketegahan. Sebab itu jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji nama-Mu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana bagimu Yesusku, kudus-kudus namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Sebab itu jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji nama-Mu. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Hosana Tuhan, hosana bagimu Yesusku, kudus-kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Saudara kasih Tuhan,
Kalau kita mau tetap kuat dalam Tuhan sampai kedatangan, yang pertama adalah sabar. Yang kedua tetap teguh iman. Pegangkan prinsip-prinsip. Apapun godaan, apapun masalah. Dalam keadaan tak kuat. Dan kita melihat teladan para nabi-nabi. Tetap mereka berpegang teguh walaupun menderita. Maka sekali nyawa sekalipun yang mereka hadapi, mereka tak kuat. Dan yang terakhir itu, solusi yang terakhir apabila kita tetap kuat dalam Tuhan. Karena menderita itu gak gampang. Menderita itu saya tahu merupakan hal yang menyakitkan. Solusinya adalah mari berdoa. Pokok menderita, mari berdoa. Oh, saya curhat kemana-mana. Oh, saya tulis anak-anak muda berdoa sampai kali siang. Apa menjadi penderitaan? Dan Tuhan memberikan kelegaan kepada kita. Pada saat kita datang bersama kepada Tuhan. Bapak terima kasih. Abang berhenti berbicara. Kata Tuhan berbicara, Ustaz berbicara di hati kami. Menguatkan kami. Terpuji namamu Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dan Tuhan kuduskan sucikan persembahan kami. Supaya setiap persembahan yang memberikan dapat benar-benar terbaik. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Baik, untuk para sahabat Tuhan, mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sama berikan persembahan, mari kita angkat satu pujian, coba dan
setiap hari Selasa jam 5 pagi saudara kasih Tuhan kita ada doa pagi bersama. Jangan lupa saudara kasih Tuhan. Demikian juga setiap hari Rabu kita ada ibadah tengah minggu jam 7:30 malam saudara kasih Tuhan. Dan juga kita ada juga doa hari Sabtu jam 5 pagi saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dan jangan lupa rencananya mendoakan di bulan Maret nanti kita akan ada pertemuan bersama setiap hari Sabtu minggu pertama jam 4 sore. Jadi kita di sana doa bersama, kita memuliakan Tuhan bersama-sama. Oleh karena itu kami mohon kepada saudara kasih Tuhan boleh ikut nanti bagi saudara yang rindu untuk untuk boleh bersama-sama, ya saudara boleh hadir bersama dengan kami nanti. Jadi nanti kita buat di awal bulan saudara kasih Tuhan, awal bulan mulai Maret nanti saudara kasih Tuhan ya. Jadi saudara boleh untuk bersama-sama dengan kami, kita memuliakan Tuhan, kita melakukan Tuhan kita bersama-sama. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan juga jangan lupa setiap hari Sabtu saudara jam berapa? Jam 8 atau jam berapa? Jam 5 atau berapa? Yuk jam 8 berapa? Jam 8? Jam 8 ya? Oh, iya. Jadi ada pertemuan yuk saudara kasih Tuhan, ibadah yuk setiap hari Sabtu jam 8 malam saudara. Jadi mungkin dibuat jam 8 malam karena supaya saudara tidak kemana-mana malam minggu. Jadi bersama-sama untuk beribadah, gitu kan. Karena malam minggu itu banyak godaan-godaan, ya, makanya jam 8. Nah, tapi jangan lupa nanti mulai Maret nanti di minggu pertama itu jam 4 sore kita bersama-sama ada doa bersama, semua terbuka buat umum saudara kasih Tuhan. Nah, kita nanti tempatnya di tempat ini saudara. Jadi mohon saudara boleh ikut bersama-sama dan kita memuliakan nama Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, kita akan pujian memuji kebesaran Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ada saudara yang memberikan persembahan, nanti saudara datang ke depan berikan nanti aja setelah kita akhiri ibadah kita. Kami jika bersama Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada hari ini kami sudah diberkati dengan ibadah luar biasa. Kami merasakan kehadiran Allah ada di tempat ini, dan kami percaya lambatan Tuhan melawat setiap kami, bahkan memberikan kekuatan yang baru. Bahkan firman-Mu yang luar biasa memberkati setiap kami supaya kami tetap bertahan di tengah-tengah penderitaan. Kami tetap sabar, kami tetap tekun, bahkan kami terus berdoa menantikan janji-janji Tuhan, sehingga pada kedatangan Tuhan yang kedua Engkau jumpai kami tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati Bapak Pendeta Rolsaragi sebagai kembali yang menjaga Jasmani, berkati dengan kekuatan
baru, harapan baru, semangat baru, dan semua yang luar biasa bertaruh dalam bidangnya dan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa di surga, memberkati seluruh pelayannya, memberkati juga kehidupannya, memberkati Ibu Gembala, karirnya, usahanya diberkati, anak-anak semua terpelihara sempurna, masa depan diberkati, anak-anak menjadi pintar, the best diberkati luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, memberkati juga seluruh tim pelayan hari ini bersama-sama dalam ibadah, memberkati seluruh tim musik, Tuhan berkati luar biasa, bahkan usaha pekerjaan mereka semua Tuhan berkati, Kau balas berlipat-lipat dari ganda dalam pekerjaan usaha mereka, memberkati para singer, memberkati WR, memberkati kolektor, memberkati seluruh tim pelayanan soundman, memberkati semua yang ambil bagian. Tuhan berkati luar biasa, Kau balas berlipat-lipat kali ganda, memberkati juga jemaatku Tuhan yang hadir hari ini, memberkati usaha mereka, memberkati pekerjaan, memberkati toko dagang mereka, memberkati dengan job-job yang baru. Tuhan berkati luar biasa, keluarga, anak cucu mantu semua diberkati dalam nama Tuhan. Mereka yang studi Tuhan berkati, anak-anak muda diberkati menjadi anak muda yang best, anak-anak cerdas luar biasa diberkati masa depan, diberkati studinya, diberkati juga dalam pekerjaan. Bahkan juga mereka yang belum bekerja, Tuhan berikan pekerjaan terbaik. Mereka yang lain Tuhan berkati dengan urapan yang baru. Terima kasih Bapak, dan kami percaya menyerahkan seluruh program kerja GJKI Getsemani yang ke depan Tuhan berkati. Setiap program kerja Tuhan urapi, Tuhan kuduskan dalam nama Yesus Kristus, berjalan dengan baik dan tuntunan dari Tuhan Yesus secara sempurna. Terima kasih Bapak di surga, memberkati bangsa negara kami, berkati Indonesia, memberkati Pak Jokowi, memberkati seluruh jajaran dan wakilnya. Tuhan berkati luar biasa. Kami doa membawa Indonesia dalam hadirat Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan Yesus Kristus, Indonesia dimenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami doa tidak ada krisis, tidak ada resesi, tidak ada bencana alam. Kami doa juga seluruh bahkan jemaat yang hadir Tuhan berkati luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menutup ibadah ini, biarlah kebalasan kami memberkati kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan. Ayo juga buat orang tua yang sudah berdoa. Kami berkati hamba Bu, dan berkati bisnis usahanya dalam penyertaan Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu. Mari kita akan tahan kedua-dua di hadapan Tuhan. Kuranglah terimalah berkat anugerah dari Bapa surga. Karena sejahtera daripada Tuhan Yesus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya.